Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kali ini kita akan membahas tentang hubungan filsafat Islam dan filsafat Yunani. Sebagai pendahuluan, kita ingat kembali beberapa konsep tentang filsafat, bahwa filsafat pada prinsipnya adalah suatu pola pikir manusia untuk mencari kebenaran dan menggunakan kebenaran itu dengan bijaksana. Filsafat membantu manusia untuk mencari tahu keadaan alam dengan logika manusia secara maksimal, menjelaskan segala sesuatu dengan cara empiris dan rasional. Filsafat sebagai suatu ilmu adalah suatu ilmu yang pelajari atau mencari tahu suatu kebenaran tentang segala sesuatu di dunia ini, termasuk logika, fisika, metafisik, dan pengetahuan praktis. Kemudian tentang filsafat Islam, bahwa filsafat Islam adalah jembatan yang menghubungkan antara filsafat kuno dan filsafat pada abad kebangkitan atau Renaissance. Selain itu, filsafat Islam menggambarkan bahwa Islam itu bersifat toleran dan lapang dada, sehingga falsafah Yunani kuno dapat bernaung dan dipelihara oleh umat Islam dengan sebaik-baiknya. Kedua, filsafat Islam adalah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya tertentu, yaitu hukum Islam. Oleh karena itu, filsafat Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar atau menganalisis hukum Islam secara Islam. Sekaligus filsafat Islam juga sebagai alat untuk memahami konsep-konsep Islam. Kemudian yang ketiga, filsafat Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam atau ajaran-ajaran Islam. Yang keempat, filsafat Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam, baik yang menyangkut materinya maupun penetapannya. Kemudian yang kelima, filsafat Islam adalah filsafat yang berusaha menangani pertanyaan-pertanyaan fundamental secara ketat, konsepsional, metodis, koheren, sistematis, radikal, universal, dan komprehensif, rasional, serta bertanggung jawab. Arti bertanggung jawab ini adalah adanya kesiapan untuk memberikan jawaban yang objektif dan argumentatif terhadap segala pertanyaan, sangkalan, dan kritikan. Berikutnya, objek filsafat. Sebagaimana kemarin bahwa objek filsafat itu ada dua. Pertama, objek materia yang meliputi sarwa yang ada atau segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada atau bahkan yang mungkin ada. Dalam filsafat, kita juga membahas tentang Tuhan, alam, dan manusia. Kemudian objek forma filsafat ialah usaha mencari keterangan secara radikal atau sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya tentang objek materi filsafat atau sarwa yang ada. Jadi objek forma itu meliputi metode berpikir filsafat. Kemudian
kita akan memahami tentang persamaan antara filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Pertama, kedua-duanya sama-sama menggunakan filsafat sebagai sarana untuk mengembangkan pemikiran rasional. Yang kedua, keduanya mengembangkan progresif peradabannya melalui kegiatan kajian-kajian ilmiah di perguruan-perguruan tinggi yang terkonsentrasi secara sistematis dan terencana. Yang ketiga, keduanya mengembangkan sejumlah peradabannya melalui pengembangan sejumlah perpustakaan-perpustakaan. Yang keempat, keduanya antara filsafat Islam dan filsafat Yunani menggunakan para ilmuwan spesialis sebagai pelaksana pengembangan keilmuannya. Yang kelima, keduanya mengalami kemajuan ketika keduanya sangat menghargai karya-karya ilmuwan mereka, sehingga para ilmuwan dengan tekunnya menggeluti keahliannya. Akan tetapi keduanya mengalami kebangkrutan atau kemunduran setelah keduanya tidak memperhatikan kesejahteraan para ilmuwannya, sehingga ilmuwan meninggalkan negeri keduanya, yaitu filsafat dan filsafat Islam. Berikutnya perbedaan antara filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Yang pertama, filsafat yang merupakan sumber pemikiran ilmiah Yunani hanya didasarkan pada hipotesis-hipotesis dan pendapat-pendapat, sedangkan ilmu-ilmu Islam mendasarkan penyelidikan mereka atas dasar pengamatan dan percobaan. Yang kedua, orang-orang Yunani menganggap bahwa pengetahuan indrawi berkedudukan lebih rendah daripada pengetahuan rasio. Jadi pengetahuan indrawi kurang dapat diandalkan sehingga mereka tidak mendirikan laboratorium. Ilmuwan-ilmuwan muslim tetap mengandalkan pemikiran rasional, namun mereka melakukan pembuktian melalui pengamatan dan percobaan. Oleh sebab itu, mereka mendirikan laboratorium-laboratorium. Kemudian yang ketiga, orang-orang Yunani hanya berpikir secara deduktif. Kaum muslimin diajari oleh Al-Quran supaya berpikir induktif dengan perintah, dengan memperhatikan alam sekitar. Kemudian yang keempat, ilmu-ilmu Yunani hanya sekedar sekumpulan informasi. Ilmu-ilmu kaum muslimin merupakan keseluruhan pengetahuan yang berdasarkan hukum dan teori, utamanya hukum-hukum dan teori-teori Islam. Kemudian Yunani dalam jangka waktu 12 abad hanya melahirkan beberapa kriteria ilmuwan saja, sedangkan Islam hanya dengan 6 atau 7 abad saja telah melahirkan ribuan ilmuwan besar dan menjadi peletak dasar ilmu-ilmu modern. Yang keenam, Yunani hanya meninggalkan beberapa buah buku bernilai, sedangkan Islam telah meninggalkan ribuan karya tulis besar yang bisa menjadi standar kajian ilmuwan Eropa di perguruan-perguruan tinggi atau universitas mereka sampai saat ini. Berikutnya, hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Secara historis, hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani, para filsuf Islam atau filosof Islam banyak mengambil dan mengartikan buku-buku yang ditulis dengan bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Kemudian pemikiran para filsuf Islam pada saat itu juga banyak yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran dari filsuf Yunani seperti Aristoteles, Plato, dan lain-lain. Kemudian filsafat Islam dapat dikatakan sebagai pengembang dan penerus dari filsafat Yunani yang kemudian disebarkan ke dunia barat dan oleh barat kemudian diteruskan dan dikembangkan lagi hingga sekarang. Jadi prinsipnya ini
hubungan filsafat Islam dan filsafat Yunani itu bahwa filsafat Islam dapat dikatakan sebagai pengembang dan penerus dari filsafat Yunani yang kemudian disebarkan ke dunia barat dan oleh barat kemudian diteruskan dan dikembangkan lagi hingga sekarang. Kemudian yang kedua, hubungan antara filsafat Islam dan filsafat Yunani itu bisa dilihat dari segi doktrinnya. Hubungan doktrin atau pemikiran antara filsafat Islam dengan filsafat Yunani adalah sama pada pola pikirnya saja, yaitu berpikir dengan kehendak bebas dan bertanggung jawab secara rasional dan liberal. Namun, pada penerapannya, filsafat Islam lebih menggunakan pola pikir tersebut untuk membantu menjelaskan tafsir, maksud, dan tujuan dalam melihat agama Islam, utamanya dalam menafsirkan Al-Quran maupun memberi makna pada hadis. Ini beberapa hal yang terkait dengan hubungan antara filsafat Islam dan filsafat Yunani. Baik, sebelum mengakhiri apa yang saya sampaikan, ada sebuah pesan, jika engkau tidak mampu merangkul tangan saudaramu ke surga, paling tidak jangan menjadi perantara baginya menuju ke neraka. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.